Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Alkintanov dari Prodi PPKN FIS UNJ ingin memberikan materi tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama itu kita keberagaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian tahu nggak sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, secara harfiah, pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, mungkin kalian udah tahu nih apa itu makna yang dari Bhinneka Tunggal Ika yang itu merupakan semboyan yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, dan ras, suku, agama, dan kepercayaan. Nah, perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai, saling bertoleransi antar umat bermasyarakat yang tentunya berbeda suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini saya akan subbab materi yaitu adalah keberagaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya akan saya paparkan sekarang. Yang pertama itu seperti kalian ketahui, kondisi negara kita itu banyak sekali kepulauan. Ada beribu-ribu pulau. Nah, yang kedua, letak strategis nih wilayah Indonesia yang berada di tropis. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam yang seperti kalian ketahui, ada yang namanya dataran tinggi, ada yang namanya dataran rendah. Nah, biasanya dataran tinggi ini jauh lebih dingin suhunya dibandingkan dataran rendah yang mungkin suhunya jauh lebih panas. Nah, yang keempat, masyarakat ini menerima beberapa perubahan. Mungkin ada banyak golongan-golongan masyarakat atau suku-suku adat itu masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Nah, yang kelima itu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, mungkin seperti yang kalian ketahui juga kan banyak daerah-daerah pedalaman masih belum terjangkau tentang transportasi dan komunikasi. Itulah yang membuat perbedaan dalam keberagaman di masyarakat. Nah, yang kedua itu ada namanya makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, tahu nggak sih persatuan itu berasal dari kata apa? Ya, dari kata satu. Yang artinya ya, satu ya nggak bakal terpecah-pecah, nggak kayak dua atau tiga yang mungkin banyak, tapi satu utuh. Gitu. Nah, ada tiga makna penting di dalam persatuan dan kebangsaan. Yang pertama itu rasa persatuan dan kesatuan itu bisa menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar satu sama dengan lain. Nah, yang kedua itu adalah menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, ada menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme yang kuat. Nah, dari ketiga makna penting di dalam persatuan kebangsaan yang saya jelasin tadi, itu bisa kita simpulkan jika kalau sikap saling toleransi itu membuat semuanya menjadi jauh lebih baik dan tidak membuat diskriminasi sehingga persatuan itu dapat diwujudkan. Yang ketiga itu ada permasalahan yang sering muncul nih dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini saya akan mengasih beberapa contoh nih. Yang pertama itu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok ras atau agama kepada kelompok agama dan ras yang lain. Nah, kita sebagai umat yang beragama, yang baik gitu dan memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, kita harus saling menghormati agama lain atau suku yang lain agar terciptanya toleransi yang baik. Yang kedua, adanya penindasan dari kelompok yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin. Seperti kita ketahui, kadang orang-orang kaya yang sombong itu merasa dirinya itu super karena mempunyai uang dan sering menindas orang-orang yang miskin atau yang jauh lebih di bawah dalam penghasilan. Yang ketiga, adanya sikap yang merasa dirinya lebih baik dan paling benar daripada orang lain. Nah, ini tidak boleh karena di saat kalian merasa diri kalian paling baik, semua semua orang yang kalian lihat itu merasa diri kalian tuh rendah gitu. Melihat melihat orang-orang itu pasti merasa rendah. Nah, itu yang harus dijauhi karena kita itu semua sama-sama manusia dan kita harus menganggap diri kita itu sama dan saling menghargai orang lain. Yang keempat itu ada yang tidak mau bergaul dan berteman dengan orang lain yang berbeda ras, agama, dan golongan. Nah, ini yang paling-paling nih untuk teman anak-anak muda atau
para siswa itu nggak boleh yang namanya pilih-pilih teman, yang mungkin nggak mau temenan sama dia karena kulitnya hitam, nggak mau teman dia karena sukunya ini, nggak mau temenan sama dia karena agamanya ini. Itu nggak boleh, karena ya kita berteman melihat dari apakah dia baik ke kita atau tidak gitu, bukan melihat dari berbedanya ras, agama, atau golongan. Nah, yang keempat ini ada upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Mungkin tadi saya sudah paparkan tentang permasalahan-permasalahan apa sih yang sering muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini akan saya paparkan nih contoh-contoh sikap apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya konflik-konflik yang bersifat SARA. Yang pertama itu ada menanamkan sikap cinta dan kasih. Nah, dengan memiliki sikap mengasihi, manusia memutuskan segala tindakannya sesuai yang benar gitu. Yang kedua itu ada penanaman kembali persatuan Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menanamkan Bhinneka Tunggal Ika agar terciptanya toleransi antara umat beragama, suku, ras, dan lain-lain. Yang ketiga itu harus adanya penegasan hukum yang berlaku. Nah, hukum ini yang mengatur masyarakat agar tidak membuat keributan-keributan dan konflik yang seperti tadi saya kasih, dan membuat efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi atau intoleransi kepada umat-umat beragama yang lain. Oke, mungkin segitu aja tentang materi yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana keberagaman suku, agama, ras, adat, dan antar golongan. Jika memang ada kesalahan, mohon maaf karena kebenaran hanya milik Tuhan semata. Saya Muhammad Sadam Akintanov dari PPKN FIS UNJ. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.